Oke Jo, Assalamualaikum ya. Kita sekarang akan melihat hubungan antar sudut ya. Hubungannya apa nih kira-kira? Seperti biasa. Apa? Baik-baik saja ya. Pertama, sudut saling berpenyiku. Nah, seperti ini. Sudut berpenyiku. Jadi maksudnya gini, ini ada sudut siku-siku. Ya, ini ada sudut siku-siku. Terus kita bikin garis lain. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti itu ya. Ini misalnya di sini X dan di sini Y. Nah, X dan Y itu saling berpenyiku ya. Ini sudut X dan Y itu saling berpenyiku atau sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku. Nah, artinya sudut yang berpenyiku itu sudut yang jumlahnya 90 derajat. Paham ya? Berarti kalau seperti itu berarti artinya nanti X tambah Y itu jumlahnya harus 90 derajat. Jadi artinya sudut yang berpenyiku itu sudut yang jumlahnya 90 derajat. Misalnya gitu. Kalau saya bilang misalnya sudut A sama dengan 30 derajat misalnya. Berapakah penyikunya? Atau berarti penyikunya adalah penyiku A. Penyiku A atau sudut A adalah berapa berarti? 60 derajat. Gitu ya. Sudut A adalah 30 derajat. Penyiku A atau penyiku sudut A adalah 60 derajat. Penyikunya berarti temennya. Misalnya di sini 30, berarti temennya harus 60 karena dia jumlahnya harus berapa? 90 derajat. Paham ya? Oke? Ngerti? Ngerti. Oke. Lanjut ya, lanjut. Sekarang sudut pelurus. Sudut berpelurus. Sudut berpelurus. Kalau berpelurus itu gini nih, seperti ini. Kalau tadi siku-siku ya, siku-siku itu segini. Jumlahnya harus berapa? 90 derajat. Kalau berpelurus itu segini. Jumlahnya harus 180 derajat. Misalnya sini X dan sini Y. Berarti artinya X tambah Y itu dia saling berpelurus. Berarti jumlahnya harus 180 derajat. Paham ya? Oke. Nanti kalau nanti misalnya ada soal pelurus dari gitu ya. Pelurus sudut 30 derajat atau berapa ya? Misalnya 50 derajat adalah sudut berapa berarti? Sudut yang jumlahnya nanti harus 180. Berarti berapa? 130 derajat. Seperti itu. Paham ya? Itu namanya sudut pelurus. Ya, jumlahnya harus 180 derajat. Oke? Satu lagi. Sudut bertolak pinggang. Tolak pinggang. Tolak belakang. Ya. Tolak belakang tuh gini. Ini X, ini sudutnya akan sama X. Sama nih yang saya bertolak. Kalau di sini Y, di sini juga Y, paham ya? Jadi sudut bertolak belakang. Bertolak belakang. Gitu ya. Dia sama ya, besarnya sama. Oke, besar sama. Gitu ya. Kalau ini 30, ya ini 30. Kalau ini 150, ini 150. Itulah sudut bertolak belakang. Oke, paham sampai sini? Ngerti ya? Perlu contoh nggak? Perlu mas. Misalnya gini. Oke. Sudut X, saya punya nih. Sudut A. Sudut A sama dengan misalnya 2X tambah 30. Dan sudut B misalnya adalah 50. A dan B, sudut A dan sudut B saling berpenyiku. Berpenyiku. Gitu ya. Maka nilai X-nya adalah X berapa? Ya udah gampang. Karena dia saling berpenyiku, berarti artinya sudut A ditambah sudut B gitu ya. Sama dengan berapa? Berapa derajat? 190 derajat. Seperti itu. Sudut A nya lah 2X tambah 30
2x tambah 30 gitu ya. Terus sudut B-nya adalah 50 gitu ya, sama dengan 90 derajat gitu. 2x sini 30 tambah 50 jadi 80, berarti 2x tambah 80 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti 2x sama dengan 90 derajat kurangi 80 derajat. Nah, seperti itu ya enggak? Berarti 2x-nya sama dengan 10 derajat. Nah, berarti x-nya berapa? Iya, 10 derajat dibagi 2 berapa? 5 derajat. Sip. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah x-nya. Udah, seperti itu contoh soalnya. Gampang kan? Gampang, Mas. Sip. Ngerti ya? Oke. Alhamdulillah deh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Tetap stay tune di Si Bejo. Assalamualaikum. Oke, Jo. Assalamualaikum ya. Sekarang kita akan apa ya? Akan apa coba? Akan belajar ya. Oke, akan membahas sudut-sudut pada garis sejajar ya. Jadi nah gini, kita punya garis sejajar seperti ini. Gitu ya. Terus biasanya garis sejajar kasih tanda seperti ini, dia artinya sejajar kalau ada tanda seperti ini ya. Arahnya sama gitu maksudnya. Arahnya sama. Terus kita bikin ada sebuah garis yang memotong. Ah, seperti itu. Ya. Ini ada titik-titiknya, ada sudut-sudutnya di sini, ada sudut-sudutnya maksudnya. Kita kasih nama nih sudut 1 misalnya. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4 gitu ya. Sudut 5, sudut 6, 7 dan 8. Ah, hubungannya gimana nih? Oke, nanti ada nama-namanya ya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai sudut luar. Nah, sudut yang ada di luar, sudut luar berarti sudut yang ada di sudut luar. Nah, sudut yang ada di luar mana? Di luar dari dalam. Apa sih Mas? Ini nih yang di luar nih, di bagian luar maksudnya ya. Di sudut luar namanya. Oke ya, yaitu berarti 1 2 7 8, yaitu nanti sudutnya sudut 1, sudut 2, sudut 7 dan sudut 8. Paham? Paham Mas. Terus ada juga namanya nanti sudut dalam, berarti ada sudut luar, ada sudut dalam. Saya taruh di mana, di sini deh ya. Sudut dalam. Berarti udah bisa ya. Kalau tadi sudut luarnya udah bisa, pasti sudut dalamnya sekarang bisa. Sudut dalam berarti yang ada di dalam, berarti mana? Ya ini. 3 4 5 6. Ya, berarti sudutnya adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5 dan sudut 6. Paham ya? Sip. Oke. Yang berikutnya, nah kalau ini besarnya berapa? Ya nggak tahu, tergantung nanti yang diketahuinya ya. Sudut luar berapa, sudut dalam berapa. Tapi nanti ada sudut-sudut lain, yaitu ada namanya sudut sehadap. Sudut sehadap, dia menghadap ke arah yang sama. Menghadap ke arah yang sama tuh gini nih. Menghadapnya nih, ini 2. Sudut yang 2 dengan sudut yang 6 itu dia menghadap ke arah yang sama, sama-sama ke sana ya. Itu namanya sudut sehadap ya. Bisa 2 dengan 6, bisa juga nanti 1 dengan 5 gitu ya. Berarti kalau kita tulis yang sehadap itu antara 2 dan 6. 2 sama 6. Berarti kalau 1 sama 5, sama-sama menghadap ke sana ya. Berarti sudut 1 dan sudut 5. Oke, terus ada lagi 3. Kalau 3 dengan mana sehadapnya? Dengan 7. Nah, sudut 3 dengan sudut 7. Terus kalau 4 berarti dengan 8. Sudut 4 dan sudut 8. Oke? Oke, itu namanya sudut sehadap. Terus ada juga sudut sepihak. Nah, sudut sepihak. Atau bisa disebut juga dalam sepihak. Sudut sepihak aja boleh, atau sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Nah, di dalam dan satu pihak. Nah, mana contohnya yang ini ya? Sudut 3 dengan sudut 6. Nah, ini sama-sama di dalam, tapi juga di pihak yang sama, di sebelah sini ya, pihak kanan gitu ya. Berarti sudut 3 dan sudut berapa itu? Dan sudut 6. Ada lagi nggak? Ada. Sudut mana lagi ya? Sudut 4 dengan sudut 5. Nah, sudut 4 dan sudut 5.
Oke ya. Oke. Oh ya, ada yang kelupaan. Ini kalau kita cari sudut dalam sepihak itu 3 sama 6 itu kalau dijumlahkan itu akan 180 derajat jumlahnya. Nanti 180 derajat. Pasti Mas? Iya, pasti. Sifatnya gitu ya. Kalau sudut sehadap, nanti sudut sehadap ini dengan ini, 2 dengan 6, 1 dengan 5, dia akan sama. Jadi sudutnya besarnya sama, besar sudutnya sama, besar sama. Jadi kalau sudut 2 itu 60 sudut 2 itu 50 derajat, sudut 6 juga 50 derajat. Paham ya? Sip. Oke, terus ada apa lagi ya? Ada dalam berseberangan. Nah, ini saya tulis di sini ya. Sudut dalam tapi nyebrang. Atau sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam tapi nyebrang. Gimana nih Mas? Gini nih misalnya ya. Saya bikin yang ini 4 ini ada di dalam kan dengan yang ini. Sama-sama di dalam tapi dia saling nyebrang. 4 sama 6. Contohnya ya, berarti sudut 4 dan 6. Dan sudut 6. Terus ada lagi 3 dengan 5 berarti ya. Dan sudut 3 dan sudut 5. Kalau kalian lihat ini nilainya gimana? Nilainya sama atau besarnya sama. Ya, besarnya sama. Kalau di sininya misalnya berapa? Misalnya 70 derajat, di sini juga 70 derajat. Gitu ya. Sip. Terus satu lagi. Sudut dalam berseberangan udah. Terus sudut luar berseberangan. Sudut luar, ini sudut dalam ini mah bukan dam ya. Sorry. Ini bukan dam, tapi dalam. Siapa sih yang nulis ini? Saya ya. Sudut dalam. Ini sudut luar. Luar berseberangan. Oke. Sudut luar berseberangan itu gimana? Ya gini nih contohnya. Ini 8 di luar, nyebrang ke sana. Ke situ ke angka 2. Atau nanti 7 dengan angka 1. Itu namanya luar berseberangan, ya. 1, sudut 1 dan sudut 7. Sudut 2 dan sudut 8. Sudut 2 dan sudut 8. Ini besarnya sama. Besar sama. Gitu ya. Sip, itulah nama-nama atau istilah-istilah sudut-sudutnya. Dihafalin boleh, diingat juga boleh ya. Oke. Ngerti ya? Tapi untuk memudahkan penghitungan nanti kalian tidak perlu hafal, nggak apa-apa kalau hanya penghitungan. Tapi kalau istilah silahkan dihafalkan. Tapi untuk penghitungannya nanti kalau di soal-soal saya kasih tahu cara mudahnya untuk mengingatnya mana yang sama. Kan ini ada yang sama, ada yang 180 derajat ya jumlahnya. Mana yang sama dan mana yang 180 derajat. Gini aja. Ini misalnya saya punya garis seperti ini. Terus saya punya lagi, bentar. Oke, saya punya lagi seperti ini. Nggak enakan ya. Ginilah. Oke, saya tarik garis. Gitu ya. Ini sejajar. Kita kasih X misalnya nih. X, ini Y. Nanti ini X lagi, ini Y lagi. Ini juga sama. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Lihat, perhatikan. Berarti kan yang ini dengan yang ini sama. Ini juga sama. Ini selalu sama. Selalu Mas? Iya, selalu. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Dengan catatan di sini, X tambah Y-nya karena dia berpelurus kan, X tambah Y-nya adalah berapa? 180 derajat. Nanti X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Sip. Mudahnya seperti ini ya. Jadi nggak perlu ingat yang tadi, nggak apa-apa untuk menghitung. Untuk menghitung kalian lihat ini untuk memudahkan. Contohnya gini. Kalian punya misalnya gini ya. Saya punya ini. Misalnya saya punya di sini 80. Terus di sini saya punya 2x atau 5x. Seperti itu. Bagaimanakah nilai X-nya? 5x-nya itu berapa? Atau X-nya itu berapa? Ya. X-nya itu berapa? Seperti itu gitu ya. Caranya adalah yaudah ini 80. Ini kan ini X, ini Y. X tambah Y adalah 180. Ini baru 80. Berarti sininya adalah 100. Paham ya? Ngerti?
Ngerti? Sedangkan ini dengan ini sama nih. Ini Y. Berarti 100 dengan 5X itu sama. Gitu kan? Berarti artinya 5X itu sama dengan 100 derajat. Atau X-nya sama dengan berapa? 100 dibagi 5. 100 bagi 5 berapa? Iya, 20. Berarti X-nya itu sama dengan 20 derajat. Oke? Oke, ngerti ya? Sip, itulah untuk sudut di garis sejajar. Oke? Ulangi lagi yang belum ngerti. Yang sudah ngerti, lanjut ke video berikutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum semuanya ya. Tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Nilai A, ini dia. Ini kan artinya, ini siku-siku, berarti yang sebelah sini juga siku. Berarti artinya sudut ini dia berpenyiku. Berarti jumlahnya harus berapa? 90 derajat. Berarti artinya nanti 2A ya, 2A derajat ditambah 3A derajat itu harus 90 derajat. Berarti nanti 5A ya. 5A itu sama dengan berapa itu? 90 derajat. Berarti A-nya adalah tinggal 90 dibagi 5. Berapa coba A-nya? 18. Ya. Berarti nilai A-nya adalah 18. Udah selesai. Gitu ya. 18 derajat boleh seperti itu ya. Lanjut. Yang ini juga sama. Cuman kalau ini tadi siku-siku, kalau ini berpelurus, berarti artinya nanti jumlah seluruhnya kalau kalian hitung di sini ini sampai atau jumlahnya 180 derajat. Berarti nanti 46 ditambah dengan A ditambah 29 seperti itu ya. Ditambah lagi, kurungnya mau ditulis boleh, enggak juga enggak apa-apa. 5A ditambah dengan 15 sama dengan harus 180. Jadi kita jumlahin semua. 46 A tambah 29, 5A tambah 15. A tambah 5A jadi 6A. Ditambah dengan 46 tambah 29 jadi 75. 75 tambah 15 jadi 90. 90 jadinya sama dengan 180 derajat gitu ya. Atau 6A berarti sama dengan 180 derajat kurangin 90, kan dipindah ruas ya. Atau 6A sama dengan berapa ini? 90 derajat. Ya kan ya? Berarti A-nya adalah gimana? 90 dibagi dengan 6. 90 bagi 6 berapa kira-kira? Berapa ya? 15 ya? Betul, 15. Berarti A-nya adalah ketemu 15 derajat. Seperti itu. Udah cuman gitu aja. Bisa kan? Bisa lah insyaallah ya. Yang penting ingat kalau dia berpelurus berpenyiku, dia jumlahnya harus 90 derajat. Tapi kalau dia berpelurus, dia jumlahnya harus 180 derajat. Itu aja ingat-ingat ya. See you. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum semuanya ya. Ini ada soal nih. Sudut A dan sudut B saling berhubungan seperti ini. Bahwa sudut A sama dengan 2/3 sudut B. Berarti kalau saya tulis sudut A itu sama dengan 2/3 sudut B. Seperti itu ya. 2/3 sudut B. Seperti ini. Itu hubungannya. Terus ditanyakan sudut A, sudut B-nya. Yang pertama, yang A. Jawab. Yang A jika sudut A dan sudut B keduanya saling berpelurus. Mas, ini ada tanda M itu apa? Itu tuh penulisan besar sudut ya. M sudut A berarti artinya besar sudut A. Ini cara penulisan aja. Mau ditulis gini boleh, mau ditulis sudut A aja juga boleh, nggak apa-apa ya. Kayak kakak biasanya tulisnya pakai sudut A gitu aja ya. Saling berpelurus, kalau saling berpelurus berarti jumlahnya harus 180. Berarti sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut A nya 2/3 sudut B. Berarti gini. Berarti sudut A itu 2/3 dari sudut B. Seperti itu. Ditambah sudut B lagi 180 derajat. Ini kan kalau nggak ada angkanya 1 ya. 1 sudut B tambah 2/3. Kalau kita hitung di sini 1 tambah 2/3. Berarti 1 2/3 gitu aja deh. 1 2/3. Sudut B sama dengan 180 derajat. Atau jadikan pecahan biasa, 1 2/3 itu jadi berapa?
1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Berarti 5/3. Berarti 5/3 sudut B itu sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Sudut B-nya berarti cara mencarinya gimana? Sudut B ya tinggal 5/3-nya pindah. Berarti 180 derajat dikali bukan 5/3 kalau dipindah ya. Jadi 3/5. Yuk kita coret. Jadi berapa nih? 180 dibagi 5 yaitu 32. Gitu kan? 32 kali 3 9 berapa? 96 ya. Berarti sudut B-nya yaitu 96 derajat. Udah. Sudut A-nya gimana? Ya tinggal kita cari. Kan sudut A tambah sudut B sama 180. Berarti sisanya ya 180 kurangi 96. Jadi 84. Gitu aja. Paham ya? Ngerti? Ngerti, Mas. Lanjut. Yang B. Sama caranya, cuman selisih A dan B. Jadi carinya selisih A dan B-nya nih. Jika keduanya saling berpenyiku. Saling berpenyiku dulu. Berarti sudut A ditambah sudut B itu sama 90 derajat karena saling berpenyiku. Kalau kita tambahkan berarti kan sudut A itu berapa? 2/3 sudut B. Sudut A itu sama dengan 2/3 sudut B kayak ini ya. Dari sini diambilnya. Ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Kalau ditambahin ini kan sama persis kayak gini. Hasilnya adalah 5/3. 5/3 sudut B sama dengan 90 derajat. Berarti sudut B-nya adalah ya tinggal 90 derajat dikali kebalikannya. Nah, ini lagi kebalikannya 5/3, 3/5 gitu ya. Oke. Coret jadi berapa? 18. 18 kali 3 berapa? 54. Sudut B 54. Gitu ya. Sudut B 54. Terus berikutnya gimana nih? Iya betul ya. Tinggal cari sudut A-nya. Sudut A-nya katanya sudut B tambah sudut A jumlahnya adalah 90 derajat gitu ya. Berarti tinggal sisanya itu 46 derajat. Yang ditanyakan adalah selisihnya. Ya kan? Selisih A dan B. Berarti selisih tinggal diapakan? Dikurangkan aja ya. Yaitu 54 dikurangi 46. Jadi berapa coba? 8 derajat. Udah selesai, cuman gitu aja. Oke Mas Bro, ngerti ya? Alhamdulillah. See you, bye bye. Assalamualaikum. Bro, Assalamualaikum semuanya. Maaf nih agak belak ya. Semoga tidak menular ya. Karena penularan penyakit tidak bisa melalui internet ya. Insya Allah ya. Perhatikan posisi setiap pasangan sudut gambar di samping. Tentukan nilai X-nya. Kita akan cari X-nya di sini. Lihat, perhatikan. Di sini 2X. Kalau di sini 2X berarti nanti di sininya juga 2X karena dia berseberangan. Kalau berseberangan nilainya sama. Paham ya? Berarti ini 2X, ini juga 2X juga. Nanti ini dengan ini juga sama, 2X. Kenapa sama? Ayo. Karena dia sama kaki. Kalau sama kaki dia sudut yang di kakinya itu sama. Seperti itu. Ya. Nanti kalau kita jawab tinggal kita hitung doang tuh. Yang ditekan X-nya. Ini berpelurus. Sudut ini, ini ke sana itu berpelurus nih. Gitu ya. 124 sama 2X itu berpelurus, artinya 2X ditambah dengan 124 derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti nanti 2X sama dengan 180 derajat gitu ya. Kasih derajat boleh. Kurangin 124 derajat. Berarti 2X sama dengan, yuk berapa? Ini kurangi ini. Iya betul. Berapa ya? 56 derajat. Berarti X-nya tinggal 56 derajat dibagi 2. Berapa coba berarti? 28. Berarti X-nya adalah 28 derajat. Udah selesai. Gitu ya. Atau X-nya 28 boleh. Ya. Ada pertanyaan kah? Nggak ada Mas. Bisa ya? Bisa Mas. Oke. Sip. Alhamdulillah. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.